Gimana? Tergantung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, udah makan? Hah? Belum. Kalau belum semua kita tutup doa aja ya. Pak, tidur Pak. Sebelum saya baca muqaddimah, saya mau tanya sama jamaah Masjid Miftahul Jannah. Kalau acara maulid begini ada ceramahnya nih, biasanya sampai jam berapa, Pok? Wah, ngambul lo jam 1 mah. Insya Allah singkat, padat, mudah-mudahan dijadikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal. Dah, saya mulain ya. Saya mulain ya. Saya mau mulai ini ya. Nah, ini ngapa matanya melototin gua semua? Sekali lagi, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innama bu'ithtu li utammima makarimal akhlaq. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil. Qala rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin wal hadirat jamaah peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Masjid Jami Miftahul Jannah yang dimuliakan oleh Allah. Mudah-mudahan langkah kita dari rumah kemari Allah ganti dengan keberkahan hidup dunia dan akhirat. Mudah-mudahan mungkin di antara kita pada saat ini ada yang palanya lagi pada puyeng, urusannya lagi pada banyak, pada begubet urusannya. Ya, mudah-mudahan dengan berkah hadir kemari, mudah-mudahan urusannya Allah kasih gampang, Allah kasih lancar semua. Mudah-mudahan yang pada punya utang biar kebayar utangnya. Kenceng amat aminnya. Mudah-mudahan hajat-hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala.
Tentunya yang sama-sama kita hormati para alim ulama, para guru, para kiai, para hujaj, para aparatur pemerintah, ketua RW, ketua RT, dan segenap jamaah peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW di Masjid Jami Miftahul Jannah. Tentunya yang pertama yang kita hormatin guru tetap pengajian kita Al-Mukarram Habiban Al-Mahbub Al-Habib Hasim bin Jupri. Al-Habib Hasim bin Jupri, mudah-mudahan guru kita biar sehat panjang umur. Kemudian ada guru kita, guru tetap kita, guru taklim di sini yaitu Al-Mukarram Bapak Ustadz Muhammad Dasuki. Kita doain mudah-mudahan sehat panjang umur. Kemudian yang kita hormatin juga sesuai catatan yang dikasih sama panitia. Yang pertama yang kita hormatin guru kita Al-Mukarram Bapak Haji Sugiarto, buka kurung DKM Masjid Nurul Jannah tutup kurung. Kita doain mudah-mudahan Pak Haji Sugiarto biar sehat. Yang nomor dua Al-Mukarram guru kita Bapak Ustadz Supriyanto, kita doain biar sehat. Guru kita Al-Mukarram Bapak Ustadz Kamlin, mudah-mudahan biar sehat panjang umur. Yang selanjutnya yang nomor 5 Al-Mukarram guru kita Bapak Ustadz Haji Burhanuddin Noto Miharjo, kita doain mudah-mudahan sehat panjang umur. Yang selanjutnya yang nomor 6 yang kita hormatin guru kita Al-Mukarram Bang Ustadz Asep Mubarak, kita doain mudah-mudahan sehat panjang umur. Ini semuanya ada 20, bacain kok ya, nggak apa-apa bacain, panitia udah nulis ya capek. Yang kita hormatin kemudian Bapak RW Ardi Widianto SH, kemudian Al-Mukarram Bang Ustadz Iqbal Sandrio SH, buka kurung Kori tutup kurung. Kemudian guru kita Al-Mukarram Bapak Ustadz Citrisno, guru kita Al-Mukarram Habib Hasim Al-Jupri, guru kita Al-Mukarram Haji Wardoyo, buka kurung sesepuh masjid tutup kurung. Mudah-mudahan Bapak Haji Wardoyo biar sehat. Dan segenap jamaah yang ada di hadapan saya, mama saya, empompo saya, abang-abang saya, maafin namanya saya nyebutin atu-atu, emang catatannya kagak ada, udah habis. Ya saya jamak dah, mudah-mudahan yang ada di sini biar sehat panjang umur. Pok, doain biar sehat. Kemarin baru pulang dari rumah sakit, doain biar sehat. Doain biar sehat. Bu, Bang, saya ke bagus. Bu, dah enakan di sini ya, enakan di sini ya, Pak, tidur Pak, masih ada. Orang tua kita, Bapak Haji Ibrahim semua berserta jamaah, mudah-mudahan biar sehat. Dah, saya mulainya langsung intinya ya, karena panitia bisikin saya 10:30 udah kelar semua. Mudah-mudahan sehat panjang umur, amin. Bu, kita bikin acara maulid tiap tahun di masjid kita, benar? Ngaji tiap minggu. Maksud guru kita, maksud Pak DKM, ayo Pak, kelar maulid, kelar ngaji, biar ada atarnya, biar ada bekasnya. Makin cakep habluminallahnya, makin cakep habluminnasnya, makin meningkat ketakwaannya kepada Allah, makin cinta kepada Allah, makin cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad. Paham maksudnya? Paham maksudnya? Kelar maulid, kelar ngaji pada malam hari ini biar ada atarnya, biar ada bekasnya. Yang ibu-ibu, bukan ibu-ibu ini, bukan. Yang maren-maren, yang ibu-ibu nih, yang maren-maren demen banget lawan ama suami, suka ngebantah suami, berani banget sama laki, berani banget sama suami. Kelar maulid, kelar ngaji pada malam hari ini berhenti ngelawan suaminya. Ini melototin saya semua.
Pak, 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 nyaut tuh bang, Pak. Saya tanya, ada model bini yang suka ngelawan sama suami, ada? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maafin, bukan ibu-ibu sini, bukan. Kalau giliran kondangan, cakep-cakep banget. Bunyinya kondangan. Pergi arisan, cakep banget. Bunyinya arisan. Giliran di rumah, la ilaha illallah. Padahal cantiknya seorang istri, wanginya seorang istri kan buat suami, betul Pak? Ini mah kadang-kadang bini, bukan di sini, bukan. La ilaha illallah, kadang-kadang di rumah padahal ada suaminya. Daster yang teteknya udah sobek masih dipakai. Adem. Ini bininya siapa sih nyautin mulu ya? Adem. Tidur sama suami, tidur di samping padahal ada suaminya. Wanginya seorang istri kan hanya buat suami, betul Pak? Ini kadang-kadang mohon maaf, bini jadi bini begitu tidur di samping ada suaminya. Tuh bini begitu tidur apa aja ditempelin. Lakinya deketin, kuyang semua. Pak. Tapi kita juga yang jadi suami kudu punya pikiran. Saya yang jadi suami, kita semua yang jadi suami kudu punya pikiran. Bini pengen kelihatan cakep, bini pengen diciumnya wangi, karena biaya kecantikan mahal, maka modalin dong. La ilaha illallah. Gua diteprokin kayak burung dara. Bu, saya tanya, ada model suami yang pelit sama bini, ada? La ilaha illallah, banyak. Mana orangnya? Nggak ada di sini. Ini mohon maaf, kadang-kadang jadi suami romananya pelit banget sama istri, Pak. Nah ini nunduk baik semua, Pak. Pak, termasuk saya, jangan pelit sama istri. Karena tuh Masya Allah, nyenengin istri pahalanya gede banget. Itu kalau bini di rumah nih, istri di rumah nih nyengir aja. Bini di rumah nyengir aja. Bini di rumah nyengir aja, padahal nggak ada apa-apa dia nyengir aja. Itu bini di rumah kalau tersenyumnya manis, tersenyumnya sumringah, kelihatannya di rumah tangga, dalam rumah tangga rasanya adem, betul? Mudah-mudahan bini kita tercatat menjadi istri yang solehah, suami kita tercatat menjadi suami yang soleh. Nih besok kelar maulid, kelar ngaji nih, Masjid Miftahul Jannah nih, sholat subuh berjamaahnya makin penuh. Tapi saya pernah lewat sini, Pok. Saya pernah lewat sini. Ini Masjid Miftahul Jannah nih di kampung kita nih, kalau jam 3 pagi udah nggak bisa masuk. Nah, dikunci. Bukan kebanyakan orang. Nih besok kelar maulid, kelar ngaji nih, masjid kita yang udah cakep begini nih, sholat berjamaahnya makin penuh, pengajiannya makin penuh. Namanya nih kalau kita ada peningkatan kelar maulid, kelar ngaji, itu Masya Allah luar biasa. Mudah-mudahan dijadikan ilmu yang bermanfaat. Bu, kalau kemarin demen banget lawan sama suami, berhenti ngelawan suaminya. Yang suami romannya kemarin galak banget, pelit banget sama bini, berhenti galak sama pelitnya. Betul? Yang kemarin sebelum maulid, sebelum ngaji, romananya nggak akur sama saudara, marah mulu sama tetangga. Kelar maulid, kelar ngaji, biar pada akur sama saudara. Ini mah kadang-kadang sama saudara berantem mulu. Ada yang begitu? Ada, tapi bukan di sini. Yang kemarin
sebelum maulid, sebelum ngaji. Romananya nggak akur sama tetangga, marah mulu sama tetangga. Kelar maulid, kelar ngaji pada malam hari ini, biar pada akur sama tetangga, Pok. Biar pada akur sama tetangga. Ini mah kadang-kadang sama tetangga depan marah, sama tetangga samping marah, samping kiri marah, sama tetangga belakang mau lewat mana kita? Jangan berantem mulu sama saudara, betul? Kan begini ya Allah, kelihatannya enak nih Pok, saya, nyanya saya, abang-abang saya, Masya Allah duduk bareng, kelihatannya Masya Allah ini luar biasa nih, insya Allah ahli surga semua. Masya Allah dari sini nih kelihatannya wajahnya terang semua, lampu ya Allah bercahaya wajahnya. Mudah-mudahan kita min ahlil khair, amin ya robbal. Biar pada akur sama saudara, bener. Begini ngelihatnya enak, duduk bareng. Kan guru kita tuh ya Allah sering nyampein ada kalimat begini nih, kun kal yadain walata kun kal udunain. Jadilah kalian seperti kedua tangan, jangan seperti kedua kuping. Tangan ini kok akur sama kompak. Ini tangan nggak pakai dibilangin, tahu fungsinya masing-masing. Tangan kanan tugasnya yang cakep-cakep, tangan kiri bagian belakang, betul? Nyomot salak pakai tangan, nyomot salak pakai tangan, ngambil pisang pakai tangan, minum pakai tangan, nanggapin duit dari suami pakai tangan. Kata si kiri, iya kanan, gua tahu tugas lu yang cakep-cakep, gua bagian belakang, betul? Tangan ini kalau lagi jalan nggak pakai dibilangin akur kompak. Kalau lagi jalan tangan kanan maju, tangan kiri mundur, tangan kiri maju, tangan kanan. Emang ada yang di sini kalau jalan tangan dua-duanya maju ke depan, Pok? Nggak ada. Nah, kelar maulid, kelar ngaji biar pada akur semua, betul? Kun kal yadain walata kun kal udunain. Jadilah kalian seperti kedua tangan, jangan seperti kedua kuping. Akur, nih tangan akur. Kanan tugasnya yang cakep-cakep, yang kiri bagian belakang. Tapi si kanan ini punya pikiran, kanan ini punya inisiatif. Kata kanan, kiri tenang aja, gua tahu lu bagian belakang. Bentar lagi gua nanggapin duit 5 juta, 3 juta gua taruh di bank, 2 juta gua beli jam atau gelang yang harga 2 juta, yang make tangan, yang make tangan. Nih terbukti ini, alhamdulillah warga sini pada akur-akur kompak semua. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kelar maulid, kelar ngaji biar ada asarnya, Pok, biar ada bekasnya. Makin cakep habluminallahnya, makin cakep habluminasnya. Makin cinta kita kepada Allah, makin cinta kita kepada baginda Nabi besar Muhammad. Mudah-mudahan kelak kita mendapat syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya robbal. Pok, ngomong-ngomong, Pok duduk basah nggak itu, Pok? Hah? Ini masalah saya injek di depan saya basah semua ini. Ya, mudah-mudahan ya basahnya kita nih, ya dosa-dosa kita dirontokin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya robbal. Nah, singkat. Kata Abu Darda radhiyallahu anhu, tanda-tanda kebodohan bagi seseorang ketika seseorang itu memiliki satu. Yang pertama, ketika tuh orang memiliki sifat sombong. Bu, Pak, model kayak kita, Pok, pantas nggak buat sombong? Model kayak saya, model kayak kita pantas nggak buat sombong? Apa yang mau disombongin di diri kita? Semuanya titipan dari Allah, benar? Pinter titipan dari Allah, cakep titipan dari Allah, kaya titipan dari Allah. Kalau Allah mau ambil selesai semua, benar? Bahasa kitanya mah jangan sok, jangan belagu jadi orang. Karena kalau Allah mau ambil selesai semua, betul? Ini mungkin yang sekarang empuan nih, empok-empok saya, nyaknya saya sekarang mungkin merasa cakep, merasa cantik, umur 30, umur 40, kulit masih pada kenceng. Coba ntar masuk 85, itu kan kalau sampai umur kita segitu masih kulit pada kenceng, Pok? Kulit masih pada kenceng? Kendor udah?
diajak kondangan sama suaminya naik motor, angin kekencengan, ada suara bunyi pipinya lebet kena angin. Itu Ustadz lemes amat ngomongnya ya. Peribahasa begitu. Dulu kok kita masih muda, tai lalat kita kok ada di pipi. Begitu 85 itu kalau sampai umur kita segitu, itu tai lalat di pipi pindah ke janggut. Bukan tai lalatnya yang pindah kok, emang kulit kita udah kendor. Bener? Artinya apa yang udah sombongin diri kita, Bang? Kita yang laki termasuk saya mungkin sekarang merasa gagah, umur 30, umur 40 merasa gagah. Kita coba, Bang, ntar kita masuk 85 itu kalau sampai, Bang, model kayak kita nih yang laki masih gagah, Bang. Bang? Wah, bener pules ini mah. Kendor udah kita juga sama. Betul? Artinya apa yang mau disombongin? Hidup ini pok yang kita tungguin timbang mati doang. Bener? Kan guru kita sering nyampain hadis Nabi itu, al maut ya'ti baghtatan. Mati itu datangnya secara tiba-tiba, nggak kudu sehat, nggak kudu sakit. Berapa banyak saudara kita, berapa banyak tetangga kita yang nggak pakai sakit lagi, tahu-tahu mati. Ada nggak? Banyak. Mohon maaf buat beribahasa, habis acara ngobrol sampai jam 10, ngobrol sampai jam 10, begitu jam 1, jam 2 di masjid ada berita kok, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, si Anu binti Anu telah pulang ke rahmatullah. Kaget kitanya, ya Allah, tadi acara ngobrol bareng sampai jam 10, mana makan pisang banyak banget tadi dia. Begitu nih, Romana takut makan pisang ini. Jangan takut makan pisang, itu peribahasa po. Betul? Ayo, apa yang mau disombongin diri kita? Hidup ini tiba-tiba nungguin kematian doang. Kan disering sampein sama guru kita tuh po, yang namanya mati po, untung yang namanya mati nih nggak diambil dari urut-urutan abjad. Bayangin kalau kematian cara ngambilnya diambil dari urut-urutan abjad po. Yang pertama diambil dari A sama B duluan. Nah, saya kan Ahmad Fitro rada duluan. Umpama yang diambil dari A sama B duluan, itu saya yakin po besok yang C sama D nggak enak tidur, nggak enak makan. Lu lagi ngempet aja tuh orang, ini besok giran gua nih. Mati nggak begitu, mau dari A mau B Z sekalipun waktunya mati pasti bakalan mati. Betul? Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Apabila ajal udah nyampe, nggak bisa dimundurin, nggak bisa dimajuin. Yang jelas kita pasti bakalan mati, po. Betul? Maka ayo, mumpung nyawa kita masih nempel di badan kita, roh kita masih ada di badan kita, di jiwa kita, ayo cakepin hablum minallahnya, cakepin hablum minanasnya. Insya Allah berkah kehidupan kita dunia dan akhirat. Amin ya robbal. Saya contohin, saya analogikan po. Untung yang namanya kematian, Allah Subhanahu wa Ta'ala cara ngambil kematian hamba-hambanya tidak seperti halnya kita nyomot kacang rebus. Contoh, po, biasanya kalau kita malam Jumat ngaji dari rumah ke rumah kan hidangan kecilnya ada kacang rebus tuh po. Kacang rebus po, model sama bentuknya kan macam-macam. Ada isi 3, ada isi 2, ada yang kempes, ada yang banyak airnya, ada yang kopong. Begitu kita nyomot kacang rebus, ngambil kacang rebus, yang kita ambil kan yang isel, yang gemuk duluan. Bener? Kalau makan kacang kita ambil yang gemuk duluan, yang isel. Untung cara mati ngambilnya nggak begitu kok. Bayangin kalau kematian cara ngambilnya kayak kita nyomot kacang rebus, saya yakin di sini yang gemuk habis duluan, yang kuru belakangan. Tapi mati nggak begitu, mau gemuk mau kuru, waktunya mati pasti mati. Maka ayo, mumpung nyawa kita masih nempel di badan kita po, sekali lagi cakepin hablum minallahnya, cakepin hablum minanasnya. Insya Allah berkah kehidupan kita, berkah dunia dan akhirat. Amin ya robbal.
Kemudian yang selanjutnya kata Abu Darda radhiyallahu anhu, tanda-tanda kebodohan bagi seseorang ketika seseorang itu memiliki 3 perkara. Yang pertama, ketika tuh orang memiliki sifat sombong. Yang kedua, yang keluar dari lisannya hal-hal yang tidak bermanfaat. Artinya apa, Pok? Jaga mulut. Jaga mulut. Pok? Ganti pula sini ya. Jaga lisan. Jaga omongan. Jangan apa nyakitin guru. Jangan apa nyakitin saudara. Jangan apa nyakitin tetangga. Bukan apa-apa, Pok. Kalau kita di dapur nyangin bawang, tangan kita kesudet pisau, tangan kita tergores pisau nih jari, kita berobat, kita ambil antiseptik, sehari, 2 hari, 3 hari luka yang kena pisau, tergores pisau cepat kering. Tapi kalau orang udah kena mulut kita, orang udah kena lisan kita, itu kadang-kadang lama sama baiknya. Bener? Memang kadang-kadang mohon maaf udah punya mulut rada lemes, hati rada dengkian. Tetangga beli TV diomongin, tetangga kredit motor, kredit mobil diomongin. Dia cari-cari itu DP-nya sama angsurannya dari mana itu ya. Tak urusan dia. Kadang-kadang kita kepo sama urusan orang. Betul? Saya tanya, ada gak yang suka kepo sama urusan orang? Nggak ada. Nggak ada di sini mah. Kita kudu girang lihat saudara maju, kita kudu girang lihat tetangga maju, kita kudu girang lihat saudara maju. Insya Allah kita kebagian majunya, amin ya robbal. Asukut asalamah, diem itu selamat. Oh guru, maksudnya kalau begitu ditanya orang diem aja? Bukan begitu. Yang dimaksud diem itu selamat, jangan terlalu banyak omong. Kadang-kadang yang namanya mulut, Pok. Kadang-kadang yang namanya mulut dipesan aja bocor, Pok. Pok. Yang namanya mulut kadang-kadang dipesan bocor. Contoh omongan mulut dipesan bocor. Contoh doang ini, contoh. Pok. Saya punya rahasia. Tapi Empok jangan ngomong sapa-sapa ya. Terus nyaut, emang apa sih Bang Ustad? Maren, di bahasa doang contoh ini. Kemarin waktu acara masak di samping kita itu pisang diangkut semua sama dia. Tapi Empok jangan ngomong sama siapa-siapa ya. Kata Empok saya beres Bang Ustadz, mulut saya kagak lemes. Saya nggak bakalan ngomong sama siapa-siapa. Mulut saya belum kering. Yang sebelah ngomong lagi sama sebelahnya. Roh, sini gue bilangin deh Roh. Ini gue punya rahasia. Emang apa? Kemarin si Anu begini. Tapi lu jangan ngomong sama siapa-siapa Roh ya. Ini rahasia, ini udah berapa yang tahu? Kata yang sebelah, udah tenang aja lu kayak nggak tahu gua. Yang satu nyautin, justru gua tahu. Lu kan mulut tuh lemes banget ngomong lu. Betul? Ini gua pesennya jangan ngomong sama siapa-siapa, beres dah. Yang sebelah begitu pulang sambil nonton TV, di samping ada suaminya, Pok. Ngomong lagi sama lakinya. Bang, lu kan laki gua, Bang. Gua punya rahasia nih, Bang ya. Bang, lu gue pesen jangan ngomong sama siapa ini. Gue dari si Anu ini. Emang apa sih kemarin tetangga kita anu. Tapi Bang, lu kan laki gue, lu jangan ngomong sama siapa ya. Udah 5 kan yang tahu, 4 yang tahu. Besok lakinya ada rapat, Pok. Begitu rapat di situ ada 10 orang, Pok. Lama-lama sekampung Bojong Menteng tahu apa kagak tuh? Padahal awalnya dipesen jangan ngomong sama siapa-siapa, Pok. Tetap aja bocor yang namanya mulut mah. Betul apa betul? Wong orang kagak niat ngomongin orang, kadang-kadang model kayak kita ngomongin orang Pok, padahal kagak niat ngomongin orang, tetap aja jadi ngomongin orang. Contoh, habis ngaji, kan biasanya pada duduk di teras tuh, duduk di teras. Habis ngaji duduk di teras. Begitu duduk di teras, awalnya doang Pok ngomongin kudungan model baru. Awal ngomongin kudungan model baru, bertiga berempat, temennya dicolek, Pok, kemarin gua ke pasar ada kudungan baru, Pok, cakep banget. Kata yang satu nyautin, iya kemarin gua sama laki gua kesono ngeliat tuh kudungan cakep banget. Awalnya berlima ngomongin kudungan. Karena ngobrolnya di pinggir jalan, ngobrolnya di teras, di pinggir jalan, tahu-tahu ada orang lewat badannya gede dah.
Itu kalau orang yang punya mulut remes, hati rada dengkian, mata rada ceriwis, yang tadi ngomongin kudungan belima itu berubah tuh, temennya dicolek. Pok, lu lihat sebenarnya orang gede amat badannya, no, gak ada orang diurusin. Kadang-kadang model saya, model kita semua begitu, Pok, betul. Pok, umpama kita diomongin sama orang, yang penting kita jangan ngomongin orang. Bagian kita dijelek-jelekin orang, yang penting kita jangan ngejelekin orang, betul? Betul nggak? Kalau perlu, kalau ada yang ngomongin kita, ngejelekin kita, besok sayurin ikan bandeng yang gede, anterin ke rumahnya. Insya. Maka ayo kelar maulid, kelar ngaji pada hari ini, pada malam hari ini di Masjid Miftahul Jannah, biar ada atarnya, biar ada perubahannya, makin cakep hablum minallahnya, makin cakep hablum minanasnya, insya Allah berkah kehidupan kita, amin ya robbal. Bu, jangankan urusan dunia, urusan akhirat aja kalau ada yang kagak demen sama kita, kon kita diomongin, betul nggak? Tuh nenek-nenek kan rajin tuh ngajinya tuh. Di sini pengajian ibu-ibu hari apa? Pagi apa siang? Siang. Nyak datang duluan tuh. Nyalain speaker masjid, manggilin teman-temannya. Roh ngaji roh. Ngaji. Ayo ini habis johor baru dah. Dia baca ada segala macam. Kan rumah saya kan depannya masjid, Pok, dan saya kadang-kadang ngajar juga kalau minggu pagi. Itu nenek-nenek baca ada, ibu-ibu sekalian, hari ini jangan sampai kita lupakan, karena itu ada yang kagak ngaji, nyautin dari rumah. Gua juga udah tahu hari ini pengajian, gua lagi banyak cucian, juga mau pergi kondangan. Ada yang begitu di sini? Ada, mahan orangnya nggak ada di sini itu. Kadang-kadang jangankan urusan dunia, Pok, urusan akhirat aja nih. Umpama kita rajin ngaji, ada aja yang ngomongin, betul. Ngaji, jangan berhenti ngaji, Pok. Ngaji insya Allah berkah, Pok. Jangan pernah ninggalin pengajian, rajin ngaji insya Allah berkah. Urusan bisa nggak bisa, urusan belakangan, yang penting hadir di majelis ilmu. Abang, ntar kayak lama-lama bisa, Pok. Betul. Ngaji kan ya Allah udah nikmat, gampang ngaji, model kayak kita mah. Guru bawa kitab lah kita bawa. Guru buka kitab lah kita buka. Guru baca kita dengerin. Guru tutup kitab kita tutup. Guru pulang. Insya Allah berkah ngaji. Jangan berhenti ngaji, istiqomah. Yang udah rajin alhamdulillah, yang baru gabung alhamdulillah. Tapi yang rajin dimohon jangan lemes. Ini kadang-kadang yang rajin ngomong, orang baru mulai gabung, dikata tumben. Lah tumben ngaji itu dia. Lah besok kagak ngaji lagi. Yang rajin udah alhamdulillah, yang baru gabung alhamdulillah. Maka ayo melalui perikatan maulid pada malam hari ini di masjid yang kita cintai ini. Masjid udah cakep banget. Besok sholat subuh berjamaahnya, sholat rawatibnya, sholat wajibnya. Ini masjid makin penuh, pengajiannya makin penuh. Amin ya robbal. Biar pada akur sama saudara, biar pada akur sama tetangga, insya Allah berkah kehidupan kita. Terus cakepin hablum minallahnya, cakepin hablum minanasnya, insya Allah berkah kehidupan kita. Amin ya robbal alamin. Pok ngaji yang sedang-sedang aja, kelamaan jangan, kependekan jangan. Pas ya menurut jam saya, karena di dalam udah dibilangin yang sedang-sedang aja. Saya paham, Pok, duduk orang ngaji sama duduk yang lain rada-rada beda. Ya, padahal pahala ngaji gede banget, tapi dari tadi saya liatin duduknya udah 20 kali berubah. Saya lihat di pojokan ada yang lagi blonjor, ada yang lagi mijitin betis, ada yang di hatinya ngomong lama banget ngomongnya.
Ini mana udah pada bahasa ini duduk. Ya saya paham. Insya Allah singkat padat, mudah-mudahan dijadikan ilmu yang bermanfaat. Maafin saya po ya. Maafin saya ya. Alhamdulillah bisa silaturahmi kemari. Mudah-mudahan pertemuan kita mendapat berkah dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Doain saya biar sehat. Doain ADKM biar sehat. Alhamdulillah semalam di Pulau Gebang. Ya, tadi pagi saya di Pondok Gede. Malam hari ini saya silaturahmi ke Bojong Menteng. Besok subuh di Masjid Al-Awabin, jam 8 di Rawa Panjang. Kemudian hari Senin ke Riau. Dari Riau saya ke Jambi. Itu juga kalau ada yang ngundang. Nah, kalau nggak ada yang ngundang mah diam-diam aja udah. Ya mudah-mudahan biar pada sehat semua po ya. Akhlak kita makin cakep ya. Akhlak kita makin cakep ya. Tuh, karena orang barometernya kan akhlak kok. Betul. Biar kita orang biasa-biasa aja nih, umpama cakep kagak, umpama ganteng kagak, biasa-biasa aja dah. Tapi kalau akhlak kita cakep nih, orang resep main sama kita. Betul. Terakhir ini pembahasan sedikit karena apapun ada akhlaknya. Ntar makan kan makan nih. Kalau ada nih ya, ntar kan makan nih. Biasa kalau makan po satu nampan tuh satu ginian po. Oh ini kan nampan nih ya. Orang makan satu nampan, bertiga, berempat, ada etika dan adabnya. Pakai makan satu nampan, bertiga, berempat sama temen, etika adab yang pertama. Kalau lagi makan bareng-bareng sama temen berempat, jangan pernah ngeliatin muka temen. Ini model kita lain, makan bertiga, berempat, temen lagi nyuap diliatin mukanya. Lah kok suapan tuh lebar amat kok. Lah orang digituin malu, betul. Yang kedua, adab yang kedua, jangan yang pertama jangan liatin muka teman. Yang kedua, urusin bagian kita aja. Kalau emang kebagian kita tibang acar doang sama timun nih, udah urusin acar aja sama timun. Ini kadang-kadang model kita jatah temen dicoker-coker. Lah longsor punya orang. Nah, urusin bagian kita aja. Dapatnya acar timun ya udah urusin itu. Yang terakhir, ketika ada makan bersama satu nampan, yang pertama jangan liatin muka teman, yang kedua urusin bagian kita aja. Kalau dagingnya cuma atuh, yang kedapatan daging jangan digenggam aja. Ini kedapatan daging dipegangin aja. Yang bertiga berempat lah kok taruhlah tuh daging begitu. Nah makan bareng-bareng itu makan belum yang lain. Intinya terus cakepin hablum minallahnya, cakepin hablum minasnya, cakepin akhlak kita dalam kehidupan sehari-hari. Maafin pok bahasa saya yang ceplas-ceplos aja, nggak ada tujuan nyindir siapa-siapa. Saya nyindir diri saya sendiri. Kalau ada yang cakep dari omongan saya ambil, kalau nggak ada buang jauh-jauh. Ngambilnya yang bagus-bagusnya dari ucapan saja. Maafin saya ya para jamaah semua, itu saja. Kurang lebihnya saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok maafin ya? Iya. Semoga yang disampaikan oleh beliau dapat menjadi pelajaran kita kemudian. Alhamdulillah, infak yang terkumpul dari tadi itu sebesar Rp953.000. Beranjak ke acara selanjutnya, yaitu doa penutup yang akan dibawa oleh Ustadz Mas Duki. Tafadhol alaihil mazkurah. Sallu ala Nabi Muhammad.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim min kulli dhanbin adzim min jamil ma'asi wa dhunub wa atubu ilaih. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa dhuhrina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sadatina wa nasabi rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal ma'bud kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ij'al jama'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma aslih dhata bainina wa alif baina qulubina waj'alna wa iyyahum min ahli al-'ilmi wa ahli al-khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli al-jahli wa ahli al-ghair. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha min umuri ad-dunya wad-dini wal akhirah. Allahumma sallimna min afatid dunya wa adzabil akhirati wa fitnatihima wa baliyatihima. Allahumma sallimna min afatid dunya wa adzabil akhirati wa fitnatihima wa baliyatihima. Allahumma sallimna min afatid dunya wa adzabil akhirati wa fitnatihima wa baliyatihima. Allahumma la taj'al fi majlisina hadha illa ahadan illa ghasalta bima'i taubati dhunubah wa satarta birida'il maghfirati uyubah. Allahumma la taj'al fi majlisina hadha ahadan illa ghasalta bima'i taubati dhunubah wa satarta birida'il maghfirati uyubah. Allahumma la taj'al fi majlisina hadha ahadan illa ghasalta bima'i taubati dhunubah wa satarta birida'il maghfirati uyubah. Rabbi ij'alna muqimas shalah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi ij'alna muqimas salati wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tuhzina yawmal qiyamah innaka la tuhliful mi'ad. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.